Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita coba lanjutkan pembahasan tentang ekonomi. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 1, negara M mengalami kelangkaan beras sehingga harga beras menjadi mahal. Nah, kata kuncinya adalah kelangkaan beras dan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berikut beberapa upaya untuk mengatasi kelangkaan beras yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, impor beras dari negara tetangga dengan harga murah. Yang kedua, menyediakan barang substitusi yang harganya lebih murah, artinya menyediakan barang pengganti. Yang ketiga, memilih jenis bibit unggul padi yang berkualitas baik. Yang keempat, membuka lahan baru, terutama di daerah gambut. Kemudian yang kelima, melakukan operasi pasar agar masyarakat dapat membeli beras. Pertanyaannya adalah, cara mengatasi kelangkaan tersebut yang tepat ditunjukkan oleh angka. Baik, bicara tentang kelangkaan berarti keadaan di mana permintaan akan suatu barang itu sangat tinggi, tetapi ketersediaan barang yang ada tidak mencukupi. Baik, kita lihat untuk yang pertama, impor beras dari negara tetangga ini bisa dikategorikan sebagai langkah yang tepat karena ketika ada kelangkaan, maka pemerintah berupaya untuk menambah jumlah produk yang langka tersebut dengan cara melalui impor. Kemudian yang kedua, menyediakan barang substitusi. Ini pun benar. Kenapa? Karena ketika barang tidak ada, maka pemerintah berusaha untuk mencari barang pengganti sehingga barang yang tidak ada itu tercukupi dengan ketersediaan barang substitusi atau barang pengganti. Kemudian yang ketiga, memilih jenis bibit unggul padi yang berkualitas baik. Ini sebetulnya bisa, tetapi ini kurang tepat karena hal ini dilakukan untuk jangka panjang, sedangkan masalah yang dihadapi adalah masalah kelangkaan yang sekarang. Jadi yang nomor 3 jawabannya kurang tepat. Jadi 1, 2 sudah tepat. Kemudian yang nomor 4, membuka lahan baru terutama di tanah gambut. Ini pun sama dengan nomor 3. Ini untuk jangka panjang, artinya tidak bisa dinikmati sekarang. Dan yang kelima, melakukan operasi pasar agar masyarakat dapat membeli beras. Nah, ini juga tepat. Artinya pemerintah melakukan sweeping, melihat pedagang-pedagang atau produsen yang mempunyai beras sehingga dilakukan operasi pasar. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Maka jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, kita masuk ke soal nomor yang kedua. Oke, di soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama adalah Pak Randi sebelum memulai usaha meminta saran dari teman-temannya untuk menentukan jenis usaha yang tepat. Oke, di sini ada kata kuncinya itu menentukan jenis usaha. Kemudian yang kedua, pernyataannya adalah Pak Danar berusaha menentukan proses produksi yang efisien untuk menghemat biaya. Ini proses produksi yang efisien kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, Dian mendirikan usaha laundry untuk melayani para pekerja. Nah, ini kata kuncinya adalah mendirikan usaha. Kemudian yang keempat, Luna menggunakan uangnya untuk memperoleh kepuasan optimal. Nah, ini kata kuncinya adalah penggunaan dan mendapat kepuasan yang optimal. Dan yang kelima adalah Bu Linda memutuskan membeli tanah untuk investasi daripada membeli mobil baru. Nah, kata kuncinya adalah membeli untuk investasi. Pernyataan yang dapat menjawab masalah ekonomi modern. Oke, ketika kita bicara masalah ekonomi modern, berarti tidak lepas dari yang pertama adalah what, apa yang diproduksi. Kemudian yang kedua adalah whom, siapa yang memproduksinya. Dan yang ketiga adalah how. Nah, jadi tidak lepas dari what, whom, dan how. Nah, bicaranya tentang semua produksi. Nah, kita lihat di sini untuk yang nomor pertama, Pak Randi sebelum memulai usaha
meminta saran dari teman-temannya untuk menentukan jenis usaha yang tepat. Berarti nomor di sini, nomor yang pertama adalah bicara tentang what, karena meminta usaha untuk menentukan jenis usaha. Jenis usaha berarti what. Yang pertama berarti betul. Kemudian kita lihat yang kedua, Pak Danar berusaha menentukan proses produksi yang efisien untuk menghemat biaya. Nah, berarti ini bicara tentang how. Berarti yang kedua juga sudah tepat. Kemudian yang ketiga, Dian mendirikan usaha laundry untuk melayani para pekerja. Berarti di sini for whom. Nah, berarti 1, 2, dan 3 sudah tepat. Maka jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk di soal nomor 3. Masyarakat luar negeri tidak hanya berperan dalam kegiatan ekonomi berupa ekspor dan impor. Ekspor dan impor barang dan atau jasa serta faktor produksi. Ini peran dari masyarakat luar negeri. Ini kata kuncinya. Masyarakat luar negeri juga berperan sebagai pendukung perekonomian suatu negara. Contoh peran masyarakat luar negeri dalam mendukung perekonomian Indonesia dapat ditunjukkan dengan A. Mengadakan perjanjian perdagangan yang meningkatkan nilai impor. B. Memberi pinjaman finansial atau modal kepada pemerintah. C. Memproduksi barang dan atau jasa untuk dikirim ke Indonesia. D. Mengonsumsi barang dan atau jasa dari Indonesia dengan harga murah. Kemudian E. Memberikan kemudahan izin tinggal bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Oke, kita lihat jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang B. Memberi pinjaman finansial atau modal kepada pemerintah. Nah, selain sebagai pelaku kegiatan ekspor impor, masyarakat luar negeri pun bisa memberikan pinjaman finansial atau modal kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai kategori investasi dari luar negeri. Investasi dari pihak luar negeri. Oke, kita masuk ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 4, sistem ekonomi di suatu negara memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi bersifat stabil. Monopoli pihak swasta dapat diminimalisasi, serta pemerintah memfokuskan pada pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM. Peran masyarakat atau pihak swasta dalam sistem ekonomi di negara tersebut adalah baik, berarti ini bicara tentang sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi ada sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi campuran, kemudian ada juga sistem ekonomi liberal. Nah, di sini yang kita bicara adalah, kita lihat pilihannya A. Mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, berarti ini sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kemudian mengelola sumber produksi yang tidak dibatasi jumlah dan jenisnya. Kemudian yang C, bebas berkreasi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Yang D, bebas ikut campur dalam kebijakan perekonomian. Dan yang E, bebas menentukan tingkat harga barang di pasar. Oke, jawabannya di sini adalah yang C. Oke, jadi sistem ekonomi di suatu negara ini memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi bersifat stabil, monopoli pihak swasta dapat diminimalisasi. Artinya pihak swasta diberikan ruang untuk melakukan produksi. Dan kita lihat serta pemerintah memfokuskan pada pengembangan. Berarti di sini ada kombinasi antara pihak swasta dan pihak pemerintah, di mana di sini kita lihat tugasnya pihak pemerintah adalah memfokuskan pada pengembangan usaha mikro atau UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini pemerintah juga memberikan ruang kepada pihak swasta, tetapi dia diatur. Artinya pemerintah tugasnya mengatur
kemudian pihak swasta melakukan produksi. Berarti ini sistem ekonomi campuran, sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang A, ini jawaban sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang B, mengelola sumber produksi yang tidak dibatasi jumlah dan jenisnya, ini terpusat. Kemudian yang C, bebas ikut campur dalam kebijakan perekonomian, berarti ini sistem ekonomi pasar karena diberikan kebebasan. Yang E, bebas menentukan, ini pun sama, ekonomi pasar. Oke teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya, Sonia sebagai pelajar merencanakan dan menyusun daftar pemenuhan kebutuhan. Nah, ini daftar kebutuhannya. Yang pertama adalah membeli peralatan belajar setelah pulang sekolah. Kemudian yang kedua, membeli baju pada hari Minggu. Yang ketiga, menabung untuk mendaftar les di bimbingan belajar. Yang keempat, rekreasi ke pantai bersama teman-teman. Kemudian yang kelima, membeli sepatu karena sudah rusak. Skala prioritas Sonia ditunjukkan oleh angka baik. Ini berarti bicara tentang kebutuhan, boleh dikatakan sebagai kebutuhan mendesak. Tapi kalau kita bicara tentang skala prioritas, berarti merupakan kebutuhan yang Sonia susun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Kita lihat, membeli peralatan belajar setelah pulang sekolah, membeli baju pada hari Minggu, menabung untuk mendaftar les di bimbingan belajar, rekreasi ke pantai bersama teman-teman, membeli sepatu karena sudah rusak. Berarti yang pertama Sonia lakukan adalah, pertama dia bisa membeli peralatan belajar setelah pulang sekolah, itu kebutuhan yang bisa dikatakan mendesak. Kedua, membeli baju pada hari Minggu, ini tidak masuk karena ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan mendatang. Kemudian yang ketiga, menabung untuk mendaftar les di bimbingan belajar. Ini pun bisa dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak. Kemudian rekreasi ke pantai bersama teman-teman, ini kategori kebutuhan mendatang. Kemudian yang nomor 5, membeli sepatu karena sudah rusak. Oh, ini jelas. Jadi 1, 3, dan 5. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Danis memiliki sejumlah uang sebagai modal untuk membuka toko pakaian. Oke. Sebelum usaha toko dibuka, Danis melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya adalah yang pertama, menentukan harga kaos paling murah dibandingkan toko lain. Kemudian, mencari kios atau toko dengan harga sewa terjangkau. Kemudian memberikan harga promo pada awal pembukaan toko. Selanjutnya membeli bahan baku kaos dan gantungan kaos untuk dipajang di toko. Kemudian yang kelima, memilih lokasi kios atau toko strategis dan dekat dengan pusat keramaian. Pertanyaannya adalah kegiatan yang menunjukkan perilaku konsumen. Nah, ini kata kuncinya adalah perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan optimal. Jadi untuk konsumen, tetapi yang paling optimal. Ditunjukkan oleh angka. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang D. 2, 4, dan 5. Kita lihat. Untuk yang pertama, menentukan harga kaos paling murah dibandingkan toko lain, ini jelas keliru. Karena bukan untuk konsumen, tetapi ini untuk si Danisnya sendiri, karena dia berusaha untuk menjangkau para pelanggan. Yang kedua, mencari kios atau toko dengan harga sewa terjangkau. Nah, ini supaya mendapatkan kepuasan dari konsumen, karena dia melihat kondisi atau melihat, kalau kita hubungkan dengan masalah ekonomi modern, yaitu dia ingin menjangkau siapa yang akan dia jangkau atau pelakunya siapa. Kemudian yang ketiga, memberikan harga promo pada awal pembukaan toko. Ini juga jelas bukan untuk kepuasan konsumen, tetapi strategi pemasaran dari Danis. Kemudian yang keempat, membeli bahan baku kaos dan gantungan untuk dipajang di toko. Nah, ini salah satu jenis kepuasan konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman dan enak ketika datang ke toko Danis.
Kemudian yang kelima, memilih lokasi kios atau toko strategis dan dekat dengan pusat keramaian. Nah, nomor 2, 4, dan 5 ini kita hubungkan dengan masalah ekonomi modern. Yang pertama, nomor 2, mencari kios toko, berarti ini lebih ke arah for whom, untuk siapa barang tersebut dijual. Kemudian yang keempat, membeli bahan baku kaos, berarti ini lebih ke arah how, bagaimana memproduksinya. Kemudian yang kelima, memilih lokasi kios, ini pun sama, for whom, untuk siapa. Baik teman-teman, maka jawabannya adalah yang D, 2, 4, dan 5. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya adalah Nia tinggal di negara yang memungkinkan pelaku ekonomi mengelola kekayaan dan sumber produksi. Berarti ini jelas sistem ekonomi liberal. Setiap orang akan bekerja keras untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Ini dikuatkan dengan kata-kata memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Berarti ini ekonomi liberal atau ekonomi pasar. Sehingga mendorong persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelemahan sistem ekonomi di negara tempat tinggal Nia adalah A. Distribusi tingkat pendapatan masyarakat tidak merata. B. Tidak diakuinya hak milik faktor produksi secara individu. Ini jelas salah, karena ini sistem ekonomi pasar yang dibahas. Jadi yang B keliru. Yang B ini sistem ekonomi pusat. Yang C, adanya monopoli usaha oleh pemerintah atau negara, berarti ini sistem ekonomi pusat, juga bukan. D, tidak adanya kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, juga bukan. Ini ekonomi pusat juga. Tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.